berbahaya. Ramai-ramai kita terus mengharapkan fregat kelas berat baru untuk TNI Angkatan Laut, seperti fregat Iver Huitfeldt class dari Odense Maritime Denmark, fregat Frame buatan Italia dan Prancis, serta FFM 30 dari Jepang. Pasalnya dalam daftar minimum essential force jilid 3, daftar kapal yang mencolok adalah fregat-fregat tersebut. Apabila fregat tersebut diakuisisi, maka nantinya diharapkan kemampuannya dapat melindungi alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI dan membendung agresivitas militer China di Laut China Selatan. Namun sebenarnya, saat ini Indonesia sudah punya kapal fregat yang dari segi kemampuan juga tidak dapat diremehkan. Kapal tersebut adalah fregat PKR atau perusak kawal rudal KRI Raden Edi Marta Dinata Class. Raden Edi Marta Dinata Class merupakan kapal PKR Sigma pertama yang dibangun di galangan kapal dalam negeri. PT PAL Indonesia bekerja sama dengan perusahaan kapal Belanda Damenschild Naval Shipbuilding atau DSNS. Kehadiran Raden Edi Marta Dinata Class menjadi kapal kelima yang menerapkan teknologi Sigma. Kapal kombatan ini mampu melaju hingga kecepatan 28 knot dan didesain untuk menjalankan berbagai misi, yaitu peperangan anti kapal atas air, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara, serta peperangan elektronika. Sistem persenjataan yang dimiliki kapal ini antara lain meriam utama Otomelara 76 mm Super Rapid Gun dan rudal Exocet MM40 Blok 3 yang jarak jangkaunya bisa mencapai 180 hingga 200 km. Selain itu, ada juga rudal anti serangan udara Mika yang dirancang efektif dan dapat menyergap sasaran sejauh 20 hingga 25 km dengan ketinggian 9.144 meter. Ada juga pengecoh rudal Therma yang mampu membelokkan arah rudal, mengacaukan sensor rudal, mengacaukan jammer, hingga mengecoh inframerah dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan. Terakhir, torpedo jenis ringan yaitu torpedo A244S yang punya kemampuan khusus mengincar sasaran di perairan dangkal, serta meriam Close in Weapon System atau CIWS Millennium 35 mm untuk menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat. Atas teknologi yang ada di dalamnya, kapal ini dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship. Nah, saat ini yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Raden Edi Marta Dinata Class akan diakuisisi lagi sebagai unit tambahan untuk TNI Angkatan Laut? Jika kita merujuk ke perjanjian dengan pihak Damenschild Naval Shipbuilding, seharusnya ada 8 unit kapal PKR yang harus diakuisisi Indonesia. Ini juga sebenarnya sudah tercantum di dalam MEF Jilid 3. Akan tetapi, sejak peluncuran PKR Raden Edi Marta Dinata Class yang kedua yaitu KRI I Gusti Ngurah Rai pada tahun 2017, sampai saat ini belum ada daftar belanja PKR baru untuk TNI Angkatan Laut. Bahkan dalam daftar akuisisi Indonesia 2020 lalu yang dikeluarkan oleh lembaga SIPRI yang juga sudah kami bahas dalam video sebelumnya, tidak mencakup akuisisi kapal PKR baru. Padahal dengan kemampuannya yang sedemikian hebat, tentu PKR Raden Edi Marta Dinata Class sudah sangat layak diakuisisi lebih banyak, di samping progres akuisisi fregat kelas berat terus berjalan. Nah, bagaimana menurut kalian? Menanggapi berita ini, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.